Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiar. Saya mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun ajaran 2022. Pertama yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Gusril MPD, Dr. Damrah MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pedagogi olahraga yang berjudul konsep pembinaan olahraga berdasarkan pedagogik. Kalau sudah berbicara mengenai pembinaan, berarti pasti ujungnya, puncaknya adalah prestasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembinaan itu prosesnya sampai ke puncak prestasi. Pertama itu pembinaan. Pembinaan adalah usaha merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Yang kedua itu pedagogik. Pedagogik itu adalah merupakan suatu disiplin ilmu keolahragaan. Ya, bagaimana dalam presentasi kali ini yaitu membahas masalah konsep pembinaan berdasarkan pedagogik. Kalau berbicara prestasi puncak itu sangat panjang, butuh yang namanya proses pembinaan jangka panjang dan harus didukung berbagai aspek, mulai dari SDM, pelatih, pengurus, sarana prasarana, atlet, bahkan pendanaan. Jadi berdasarkan pembahasan kali ini, yaitu saya mengambil rumusan masalah mengenai pelatih tidak menerapkan pedagogik dalam proses melatih atau proses pembinaan olahraga. Jadi mengapa dalam pembinaan olahraga itu butuh pedagogik atau berdasarkan dengan pedagogik? Karena pedagogik tersebut adalah ilmu disiplin dalam keolahragaan. Jadi jika memang pembinaan tersebut tidak didampingi, tidak didasarkan oleh pedagogik, maka untuk mencapai prestasi atau mencapai goalnya prestasi itu tidak akan bisa maksimal gitu. Karena dari pembinaan dengan pedagogik ada kaitan erat. Baik, satu persatu saya akan menjelaskan bahwasanya pembinaan tersebut itu sangat rentan dengan adanya seorang pelatih, atlet, dan juga pengurus, di mana dari ketiga aspek tersebut harus saling dukung-mendukung. Apabila satu sisi tidak terpenuhi, maka prestasi akan terhambat. Dan juga apabila seorang pelatih tidak menerapkan ilmu pedagogik dalam proses melatih, maka juga prestasi seorang atlet akan terhambat. Jadi saya akan membahas mengenai bagaimana sih proses pembinaan berdasarkan pedagogik tersebut. Jadi seorang pelatih itu memang betul-betul harus memiliki SDM yang sangat bagus gitu, sangat baik, mulai dari mengikuti pelatihan lisensi dari berbagai bidang yang dianutinya gitu. Nah, di sini pelatih juga bisa menyusun program berdasarkan pedagogik gitu. Jadi dengan adanya pedagogik, semua tidak hanya melatih teknik, fisik, dan lain-lain. Jadi pelatih juga bisa menerapkan disiplin, karakteristik, kepribadian seorang atlet dalam mencapai prestasi puncak. Karena untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu memang semuanya harus
berdampingan, harus berdasarkan dengan pedagogik. Karena pedagogik merupakan ilmu disiplin, ada kaitan eratnya dengan prestasi. Seorang atlet jika tidak disiplin, jika tidak menerapkan ilmu pedagogik, maka dia akan terlena, dia akan terhambat oleh dirinya sendiri gitu. Nah, di sini atlet juga harus tahu, harus pandai meletakkan dirinya di posisi yang mana gitu. Jika memang pelatihnya tidak bisa menerapkan ilmu pedagogik, maka saya rasa atlet sebagian besar mulai dari tingkatan remaja, taruna, dewasa itu sudah paham gitu. Ini pelatih tidak cocok sama karakter saya. Ini pelatih bisa menghambat prestasi saya gitu. Jadi alangkah baiknya atlet dan pelatih itu maupun pengurus harusnya selalu berkoordinasi, selalu berinteraksi. Jika ada kekurangan, ada kelebihan dari masing-masing, jika ada kejanggalan, semua harus disosialisasikan, semua harus didudukkan bersama-sama. Karena ini pedagogik memang sangat penting dalam sebuah proses pembinaan jangka panjang itu. Nah, di sini kalau berbicara prestasi lagi, kita balik ke awal lagi, prestasi berdasarkan pedagogik. Untuk mendapatkan untuk memperoleh ilmu pedagogik, seorang pelatih juga harus belajar dari senior, dari pengalaman, dari mengikuti pelatihan, studi banding dan lain-lain. Nah, dengan pengalaman tersebut, dengan pelatihan tersebut, maka ilmu yang didapat itu tidak hanya sekedar melatih teknik dasar, fisik dan lain-lain, juga dapat melatih pola pikir, karakter seorang anak gitu. Sehingga apa yang mereka dapat, apa yang mereka peroleh nantinya tidak hanya pandai main saja gitu, tidak hanya juara di lapangan, juara harus di luar lapangan gitu. Nah, seorang juara itu harus bisa gitu, mengontrol diri dia, mengontrol pribadi diri, sehingga dia bisa menjadi panutan nantinya ke depan ketika atlet tersebut tidak jadi atlet lagi gitu. Bahkan dia alumni atlet juga bisa menjadi pelatih ke depannya. Sini juga saya berharap dengan adanya video ini bisa menjadi ilmu buat kita semua, buat kita bersama, bagaimana ke depan kita sama-sama mengedepankan konsep pembinaan berdasarkan pedagogik ini tersebut, sehingga apa yang kita harap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika memang pembinaan itu terhambat karena ilmu pedagogik seorang pelatih tidak memadai, maka saya rasa itu menjadi persoalan yang sangat besar gitu. Jadi saya juga belajar dari pengalaman yang telah saya dapat gitu. Mulai dari ikut pelatihan, mulai dari ikut studi banding, saya belajar dari senior. Maka ya itulah ilmu pedagogik itu sangatlah penting gitu. Sangatlah berharga gitu. Karena kita tidak hanya melatih atlet untuk bisa bermain, untuk bisa bertanding, tapi kita juga harus bisa melatih atlet itu untuk bisa menghargai satu sama lain, menghargai antara atlet dan pelatih, pengurus, bahkan sesama pelatih lain-lainnya gitu. Jadi di sini saya sangat menekankan bahwasanya dalam sebuah pembinaan itu pedagogik itu sangatlah penting gitu. Karena dulu saya juga belajar sebelum saya mengenal apa itu ilmu pedagogik, ilmu disiplin yang sama-sama kita ketahui dalam pedagogik olahraga itu. Maka
saya mengevaluasi terus menerus mengapa ada atlet atau olahragawan itu ketika dia sudah mencapai prestasi yang menengah, dia mulai menyombongkan diri, dia mulai angkuh, dia mulai merendahkan sesama atlet. Karena itu tadi, karena ilmu pedagogik seorang pelatih itu tidak memadai gitu. Pelatih hanya menerapkan teknik dan fisik saja gitu. Jadi untuk pembinaan berdasarkan pedagogik itu tidak ada gitu. Maka seorang atlet yaitu tadi menjadi sombong gitu, menjadi angkuh, padahal mereka baru juara tingkat kabupaten, provinsi gitu, belum lagi tingkat nasional ataupun dunia gitu. Jadi itu tadi gunanya pedagogik, penerapan ilmu pedagogik itu bagaimana pembinaan dari usia dini itu sampai dewasa itu selalu linear gitu, selalu berdasarkan ilmu disiplin yang disebutkan ilmu pedagogik tersebut. Jadi saya di sini juga saya mengajak kepada kawan-kawan bagaimana dalam proses pembinaan itu memang betul-betul diterapkan yang namanya ilmu pedagogik. Karena itu tadi, tanpa ilmu pedagogik maka ketika kita sudah berjalan sekian tahun, atlet kita akan menyombongkan diri terhadap baik sesama dia, sama pelatih maupun sesama pengurus. Jadi mulailah dari hal terkecil terlebih dahulu. Jika memang kita tidak bisa menerapkan secara global, secara garis besar, maka perlahan-lahan kita sambil belajar kita terapkan kepada anak-anak yang akan kita latih, yang ke depan akan menjadi seorang atlet. Karena menurut saya jika atlet itu berhasil jadi seorang juara di dalam lapangan, jika dia tidak berhasil juara di luar lapangan, maka saya sebagai pelatih juga saya merasa sangat kecewa. Saya merasa saya gagal untuk membina atlet saya tersebut, karena saya berpedomankan juara di lapangan itu harus juara juga di luar lapangan gitu. Ya, berkaitan dengan perbinaan olahraga tersebut tidak lain dan tidak lepas itu adanya dukungan secara moral, fisik, bahkan keuangan. Nah, di sini juga menjadi catatan besar bagi kita semua bahwasanya ilmu itu sangat mahal gitu. Ilmu itu tidak bisa kita peroleh dalam waktu seketika, dalam waktu 1, 2 hari, 3 hari. Dan pada intinya ilmu itu tidak mudah didapat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi dimana kita harus belajar ya dengan orang-orang yang hebat, dengan dosen, dengan senior pelatih yang telah senior dari kita. Jadi saya rasa untuk konsep pembinaan olahraga berdasarkan pedagogik ini itu sangat berkaitan erat dengan ilmu atau SDM yang dimiliki oleh seorang pelatih. Karena tanpa ilmu, pelatih itu tidak bisa apa-apa. Jangankan dia harus menerapkan ilmu pedagogik, ilmu yang harusnya dia terapkan sesuai cabur dia aja, saya rasa itu tidak akan sukses, tidak akan tercapai dengan target yang diinginkan ke depan. Jadi untuk mendapatkan sebuah target memang harus tersusun, terstruktur, continue latihannya, porsi latihannya harus tersusun, dan baik buruknya atlet juga harus tersusun, dan terakhir juga harus bisa mengevaluasi bagaimana hasil pertandingan, hasil latihan yang telah dijalani sekian lama gitu. Ya, baik dalam pembinaan, seorang pelatih juga harus bisa menyusun periodisasi pertandingan, periodisasi latihan, baik dari tahap demi tahap sampai dengan pertandingan sesungguhnya. Jadi untuk
melaksanakan pembinaan itu memang harus saling bergandengan tangan, baik secara ilmu, secara SDM, secara pengurus, bahkan secara keuangan. Saya berharap dengan adanya pembahasan mengenai konsep tersebut, maka mari sama-sama kita memulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, bagaimana menyusun program latihan terhadap atlet yang dari kategori pra-usia dini itu dengan berdasarkan pedagogik, sehingga mereka terbiasa menerapkan ilmu-ilmu disiplin tersebut sampai dengan jenjang mereka ke jenjang dewasa untuk mencapai prestasi puncak nantinya. Baiklah, itu tadi ya presentasi saya mengenai konsep pembinaan olahraga berdasarkan pedagogik. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon masukan dari kawan-kawan semua, dari Bapak dosen pembina, dosen pengampu, karena dalam ini saya juga masih harus belajar banyak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.